Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya, amin. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Umat Tuhan, pagi hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau kita dengar sebuah lagu anak Indonesia hebat. Kemarin waktu Menteri kunjungi tempat kita, Tunas Bangsa, Kupang Wise, Menteri menyebut beberapa kalimat, 7, dan Ibu Messi bilang, udah Pak, kita bikin lagu aja deh. Oh boleh. Dan kita dengar dulu lagu yang kita berikan. Kita bikin rekaman di sini dan lagu itu akan menjadi berkat. Dan setelah lagu itu dinyanyikan, benar-benar Indonesia hebat. Yang setuju katakan, akan diviralkan dari utara ke selatan, dari timur ke barat, akan dinyanyikan. Waktu anak-anak makan makanan sehat, mereka akan menyanyi, aku anak hebat. Come on. Itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Aku anak Indonesia hebat. Miliki 7 kebiasaan. Bangun pagi sebelum matahari terbit. Berdoa dan olahraga. Makan sehat dan bergizi, rajin belajar bermasyarakat, tidur malam sebelum jam 10. Itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hey. Bilang kiri kanan, kamu bersyukur dapat Ibu Messi. Kasih tahu di kiri kanan. Saya santai di Ibu Messi, tanpa tidur. Pak, aku bikin lagu dong. Oke, kamu bikin, aku dukung. Saudara, kayaknya puji Tuhan. Saudara, kita lakukan itu karena pengurapan, bukan karena yang lain. Kalau Tuhan suruh, Tuhan bertanggung jawab. Oke, hari ini saudara yang kasih, di sesi kita hari ini, kita sedang akan berbicara tentang, ini dia tema kita. Bisa lihat di depan sama-sama apa saudara? Bethlehem, tempat pemeliharaan Allah. Nah umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang Bethlehem, bukan sebuah tempat saja berada di geografis di Timur Tengah. Tapi kita sedang berbicara Bethlehem yang ada di dalam, katakan, di dalam saya ada Bethlehem. Come on. Yeah, in you got the Bethlehem in the inside of your life. Di dalam saya telah terinstall yang namanya the city, the town of Bethlehem. Bethlehem, tempat yang dinubuatkan. Saudara, Anda ada di sini karena dinubuatkan. Amen. Anda tidak lahir kebetulan. Anda terlahir karena sebuah pesan Tuhan yang Tuhan inginkan kita menjadi bagian dari Indonesia. Bethlehem itu emangnya udah dinubuat, saudara kekasih, ya, oleh Tuhan di zaman dulu.
berabad-abad sebelum kelahiran Yesus telah dinubuatkan. Tetapi engkau Bethlehem Efrata, tetapi engkau Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak kapan? Purbakala. Sejak kapan? Dahulu kala. Itulah Mika 2, 5 ayat yang kedua. Nah, umat Tuhan, para nabi menubuatkan Bethlehem akan menjadi tempat kelahiran Mesias yang dijanjikan. Dalam Matius 2, 4 dan 5 juga dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima kita baca 2-3, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, Herodes dia bertanya kepada imam tentang lokasi tempat kelahiran Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Mika. Lalu mereka bilang dengan menjawab, di Bethlehem, di Yudea. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, itu 70 mil, mungkin 45-50 kilo, dan juga beberapa hari perjalanan bagian ke utara Bethlehem. Bukan sekedar tempat yang berpotensi, tapi juga tempat pemeliharaan ilahi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan masih bekerja dalam segala urusan manusia. Jangan pernah Anda berpikir bahwa Tuhan lupa lalu dalam sebuah momen tertentu saya dengan kekuatan sendiri. Never. Dalam momen apapun Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja dalam urusan manusia, dalam rancangannya. Karena dia Allah yang berdaulat. Lukas memulai kisah tentang Natal dengan mengatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, kita melihat bahwa perintah ini tidak dikeluarkan oleh Kaisar, tapi sesungguhnya Tuhan yang menggerakkan Kaisar untuk memberi perintah supaya Maria dan Yusuf mengambil bagian di dalamnya. Oke? Jadi pada waktu yang tepat dia menggunakan pemerintah Romawi untuk membawa Maria dan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem. Bilang kiri kanan, pemerintah Indonesia akan bantu kamu. Amen. Saudara jangan pikir kalau saya jadi orang Australia, jadi orang Amerika, saya minum susu. No, Indonesia juga bisa memberikan Anda susu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, Tuhan memakai pemerintah untuk memberi support, memberi dukungan. Tanpa disadari oleh Maria dan Yusuf, mereka hanya berpikir, daftar lagi. Tetapi saudara lihat, Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Amen. Nah, Bethlehem adalah tempat pemeliharaan Tuhan. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa Bethlehem adalah apa? Tempat pemeliharaan Tuhan. Bethlehem itu tempat Tuhan rawat umatnya. Bethlehem itu tempat Tuhan jagain semua kita, saudara kasih. Tempat Tuhan melindungi kita, Tuhan merawatin kita, saudara kasih. Ya. Tuhan di dalam Rut pasalnya yang 1 ayat 2 di situ dikatakan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menyusup dari daerah Moab. Mereka tiba di mana saudara? Di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ini nanti satu sesi kita akan bahas. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa mereka di dalam kelaparan masa paceklik di negeri Moab, mereka mendengar bahwa di Bethlehem ada kelimpahan. Dengan kata lain ada penyediaan di sana. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti, tempat Tuhan kasih kita rejeki, Tuhan kasih kita berkat. Tuhan kasih kita berkat, bukan saja Naomi dan Ruth yang mendapatkan berkat rejeki untuk mereka bertahan hidup, tapi juga Bethlehem bisa menjadi rumah kita di dalam kehidupan kita.
di mana Tuhan memelihara kita. Amen. Dari Rut pasal yang keempat, ada 2 ayat di sana, 11 dan 12. Maka seluruh rakyat yang hadir di pintu gerbang itu dan para tua-tua berkata, kami menjadi saksi, kiranya Tuhan membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun kaum Israel. Semoga engkau menjadi masyhur di Efrata, namamu termasyhur di mana? Di Betlehem. Jadi Betlehem adalah sebuah tempat di mana rencana Tuhan untuk garis keturunan Daud dan Yesus mulai terungkap. Betlehem itu tempat di mana rencana Tuhan buat garis keturunan Daud sama Yesus mulai kelihatan. Betlehem, rencana Tuhan buat Daud dan Yesus mulai kebuka pelan-pelan untuk kita tahu. Dan itu terjadi berlaku bagi hidup saya dan saudara. Tuhan mulai menyingkapkan tujuan bagi kita. Haleluya, Anda bukan orang biasa. Anda terlahir dalam tujuan Allah. Kasih tahu di kiri atau kanan, kamu terlahir dalam tujuan Allah. Haleluya. Tak peduli siapa yang melahirkan engkau, di mana dan status sosial siapa yang melahirkan saudara. Seperti Betlehem, tak peduli dia kecil, nun jauh di sana. Tapi kalau Tuhan memakainya, haleluya, dia lebih hebat dari Hollywood. Amen. Banyak hal yang mungkin tidak tampak di permukaan sebagai masalah, namun sebenarnya ada tangan Tuhan yang membawa kita ke Betlehem kita sendiri. Mungkin kita merasa tidak nyaman seperti yang dialami oleh Maria. Kalau kita bicara tentang ketidaknyamanan, insecurity, kita melihat bahwa perjalanan mereka itu 70 mil. Ditunggangi atau menunggangi seekor kuda, bukan Innova, saudara kekasih. Atau mobil seperti Pak Prabowo punya, Maung, saudara kekasih. Tapi ini sebuah keledai yang mereka naik. Kuda seekor keledai ya. Melewati medan terjal yang dapat dibayangkan saat dia berada dalam bulan-bulan terakhir akan melahirkan. Salah-salah bisa melahirkan di jalan. Itu perjalanan yang luar biasa. Waktu kita datang di museum tempat di mana Maria berjalan, itu sudah mereka mengambil kesimpulan. Itu perjalanan supernatural. Karena kalau manusia saja tidak mungkin perjalanan itu bisa berakhir. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan melewati 24, memasuki 20, 25, tembus 20, 34, memasuki 20, 45 dengan perjalanan supernatural. Amin. Karena Tuhan yang sama yang memimpin kita. Amin. Tuhan bekerja di balik layar. Dia mengatur situasi atau keadaan kita melalui apa saudara? Pemeliharaannya. Bahkan membiarkan hal-hal tertentu yang terjadi tampaknya tidak bermanfaat bagi kita, tampaknya tidak bermanfaat, tapi sebenarnya itu sangat bermanfaat. Mengapa Tuhan memakai tampak yang tidak bermanfaat? Tidak ada guna kelihatannya. Ngapain mesti lewat seperti itu? Tapi itu untuk membawa mereka kembali kepada Betlehem. Itu membuat kita kembali kepada Betlehem kita, agar potensi kita untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan dapat kita rasakan. Nah pertanyaannya, apakah saya sudah menyiapkan hidup saya untuk Tuhan mengubah menjadi Betlehem? Itu pertanyaan. Nah pemeliharaan Tuhan nyata sekalipun kadang tak terlihat oleh kita. Kalau kita masih ada hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih ada hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan tuh saudara kekasih selalu menjaga kita. Amen. Meski kadang kita, anak gaul bilang meski kadang kita nggak nyeh, saudara kekasih ya. Kita nggak sadar kalau Tuhan itu sedang jagain kita. Pemeliharaan Tuhan itu ada walaupun sering nggak kelihatan. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Di balik layar, Tuhan menjaga Maria dan Yusuf.
Di balik layar Tuhan menjaga saya dan saya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang percaya katakan, amen. Dia selalu menjaga kita. Dia tidak pernah ninggalin kita sendirian kok. Dia tidak pernah. Tuhan selalu stay with us. Haleluya. Ya. Tuhan selalu stay buat kita. Dan dia tidak pernah. Dia tidak bakalan. Dia nggak bakalan meninggalkan kita. Tuhan nggak bakalan. Nggak mungkin. Karena itu janji Tuhan. Tuhan memberikan kita arahan-arahan secara spesifik. Pada waktu-waktu kritis. Saudara, mari kita mempercayai Tuhan. Perjalanan Januari sampai November sudah lewat. Sekarang di bulan Desember. Saudara mempercayai Tuhan bahwa apa yang belum kita dapat dari 1 sampai 11 bulan. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amen. Orang bertanya kepada email saya, kepada kita. Dari mana menteri dapat nama kalian? Pejabat wali kota tidak tahu, kepala dinas semua pada tidak tahu. Kenapa nama tunas bangsa? Kalau Tuhan menunjuk tunas bangsa, orang lain tidak bisa menghapus. Amin. Amin. Kalau Tuhan menunjuk Anda dan saya, orang lain tidak dapat menggantinya. Bilang kiri kanan, berkatmu gak bakalan diambil orang lain. Gak bakalan, pakai gak bakalan. Ya? Amin. Kita tidak pernah berpikir, tapi kita selalu bernubuat. Saya hari ini sedang menulis deklarasi yang saya lemparkan. Supaya orang mulai belajar. Kita mempengaruhi orang. Tapi kita sendiri, saudara kekasih, mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Amen. Dan saudara lihat, sebenarnya itu lagu kalau dinyanyikan di seluruh Indonesia, Kupang Wise, haleluya, sudah ada di mana. Terjadi dari apa? Karena kita bernubuat, kita menyampaikan, kita mempercayai, haleluya. Ingat Tuhan kuat. Nah, kalau secara kolektif bersama-sama Tuhan sudah melakukannya, secara pribadi kalau Anda percaya terjadi juga bagi saudara. Tuhan selalu kasih petunjuk pas banget momen yang penting. Kalau lagi kritis, Tuhan pasti kasih arahan yang jelas. Amen. Jadi kalau Anda kritis jangan takut. Saya rumah tangganya kritis, hubungan saya lagi kritis, kesehatan saya kritis, keuangan kritis, semuanya saya kritis. Siap-siaplah, arahan dari Tuhan akan datang atas engkau. Karena dia nggak bakalan ninggalin kita. Amen. Amen. Jadi bimbingan ilahi melalui apa? Wahyu dan mimpi. Tuhan bisa berikan karunia wahyu dan mimpi. Saya ingat waktu 2012, saya dari Australia. Di Bali kita nginap semalam, kita berdua Tuhan, apakah Tuhan mau Ibu Messi masuk menjadi wali kota Kupang. Malam itu Ibu Messi dapat mimpi yang sangat jelas. Semua orang ramai sekali, tapi Ibu Messi di luar. Betul. Di luar sampai sekarang. Jadi saudaraku yang kasih, lalu kenapa kita terlibat? Ya itu karena kerinduan hati kita. Sebagai kerasulan kita membuka jalan. Dan buktinya beberapa jadi anggota DPR, beberapa jadi wakil bupati, beberapa jadi, nanti mereka juga akan jadi orang-orang yang bisa hebat. Haleluya. Nah saudara yang kasih, pesan Tuhan, dia bisa lewat mimpi, tapi juga dari mimbar. Saya dalam keadaan kritis puluhan tahun yang lalu, saya udah merokok, saya tidak lagi baca firman, saya dalam keadaan stres menuju depresi. Saya memaksakan diri untuk datang ibadah di gereja Kemah Kesaksian. Di situ sore-sore itu seorang hamba Tuhan dari Jakarta dia katakan, Tuhan sedang berbicara kepada seseorang di sini, engkau dipilih Tuhan. Tuhan bilang, jauh itu kamu. Saya berdiri dan saya serahkan hidup saya. Kenapa? Karena saya datang di gereja. Disitulah Bapak almarhum Ephraim Detan mengajarkan saya dibaptis di sana, saya terima arahan di sana, saya diteguhkan di sana, saya belajar memberkati pasangan pertama di situ dan sekarang ratusan sudah saya lakukan ya. Saudara lihat, karena itu saudara kasih, gereja lokal itu adalah tempat Anda menerima. Bilang kiri kanan, gereja lokalmu tempat jawaban kamu berada. Itu Bethlehemnya kamu. Jangan rusakin Bethlehemmu. Amen. Gara-gara kamu dihardik, gara-gara kamu ditengking, dimarahin, ya? Gara-gara kamu dikasarin oleh ibu gembala,
Pendeta Melsiana mungkin. Jangan tinggalkan. Bilang kiri kanan, jaga Betlehemmu baik-baik. Karena dari situ nanti Tuhan kasih tahu kamu jalan keluar. Haleluya. Kamu jangan tergoda dengan Bethlehem orang lain. Mungkin yang lain itu Hollywood. Tapi kamu pikir itu Bethlehem. Yang mengerti bisa katakan amin. Jadi Tuhan mencukupkan kebutuhan kita melalui cara yang mungkin tidak konvensional, di luar dari kebiasaan. Tuhan selalu kasih yang kita butuhin, kadang lewat cara yang gak biasa, di luar dugaan, di luar nalar. Haleluya. Setiap hari kita harus percaya, hari ini saya mengharapkan sesuatu di luar dugaan. Amen. Coba katakan, hari ini saya harapkan sesuatu di luar dugaan. Come on. Hari ini saya mengharapkan, I'm expecting something out of my mind. Nah, saudaraku yang kasih, Maria dan Yusuf tidak pernah berpikir. Hanya Yusuf taat saja, saya tidak akan melepaskan dan membuang Maria. Lalu selanjutnya, ketika Anda pegang janji Allah dan panggilan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja bagi Anda. Seperti kamu naik dalam pesawat, santai aja, baca buku, nikmati kopi, teh, jus, air panas, handuk hangat, dan nanti kamu akan tiba di sana dengan selamat. The power of the machine, kuasa Tuhan akan membawa engkau mencapai rencana Allah. Tak peduli uangmu berapa, tak peduli kapasitasmu sebesar apa, tapi percayalah Tuhan menolong. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih, satu hari George Muller dia berdoa. Dia pendeta Jerman di abad yang ke-19. Dia sangat terkenal dalam mendirikan tempat-tempat penampungan bagi ribuan anak-anak. Dalam hidupnya dia membangun tidak kurang dari 10.000 panti asuhan. Satu hari di salah satu panti asuhannya tidak ada makanan. Lalu dia mengajak kepada mereka untuk berdoa. Doanya sangat sederhana. Tuhan, terima kasih karena Engkau penyedia kami. Amin. Langsung ada yang ketuk pintu, langsung orang bawa sebakul roti diberikan. Saudara lihat? Bilang kiri kanan, siap terima jawaban di luar dugaan. Haleluya. Saudara siap terima jawaban di luar dugaan? Berdoa. Jadi pembelajaran apa yang kita bisa dapat dari Mas Muller? Apa yang bisa kita dapat? Sepanjang hidupnya kita bisa belajar sesuatu dari situ. Bahwa bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan dengan cara yang benar-benar tidak terduga ketika kita percaya penuh kepadanya. Ada seorang lagi yang bernama Helen Roosevelt, misionari di Afrika. Helen adalah seorang misionari di Kongo. Satu hari saudaraku yang kasih, dia mengajak untuk berdoa dan dia minta gadis kecil itu berdoa. Doanya sangat sederhana. Karena waktu itu ada kebutuhan botol minum bayi. Jadi bayi itu berdoa, Tuhan tolong kirim botol air panas untuk bayi ini. Oh Tuhan, tolong kirimkan juga boneka supaya adiknya tidak merasa sendirian. Saudaraku yang kasih, keesokan harinya paket datang, persis ada botol dan boneka. Haleluya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Apa yang bisa kita pelajari di sini, saudaraku yang kasih? Dengar bahwa doa yang sederhana apabila diyakini dengan sungguh-sungguh, apalagi doa seorang anak kecil, dapat menjadikan penyediaan Allah yang luar biasa. Tips, kalau saudara pergumulan-pergumulan, panggillah anakmu yang paling kecil atau panggil cucu. Kalau saya ada pergumulan, saya panggil GP. Saya tidak panggil Kirna, kadang-kadang Kirna mulai besar, ngomong diputar panjang, saudara kasih.
What do you mean? What do you mean? I mean this. Oh, saya berdoa untuk Pop. Berdoa apa Pop? Oh, untuk Aki macet. Tuhan Yesus tolong Aki macet. Star hidup, saudara. Jadi sebenarnya sudah ada malaikat di rumah kita. Cuman kadang-kadang bilang, lu kecil anak tahu apa? Dengar, Bethlehem kecil, kalau Tuhan pakai seluruh dunia bertobat. Amin. Nah, ada seorang nelayan Indonesia. Dia mengalami sebuah musim paceklik. Saat dia berdoa, ya musim paceklik mungkin badai, mengamuk, jadi dia nggak bisa melaut. Lalu dia berdoa malam itu, dia coba pancing ikan. Ternyata saudara kekasih, dia tidak dapat apa-apa, cuma dia dapat kotak yang besar, yang terdampar pengganti ikan paus. Setelah dia membuka kotak itu ternyata saudara kekasih, apa? Ikan kaleng, kornet, semua ada di situ di kotak itu. Bilang kiri kanan, Tuhan siapa mau lawan, kasih tahu kita. Saudara lihat? Harusnya dapat ikan kaleng di pabrik ikan, kornet di pabrik ikan, di pabrik daging sana. Tapi saudara lihat, kalau Tuhan mau menolong engkau, nothing is impossible. Bilang di kiri kanan, kakak siap-siap Tuhan memberkati kamu. Saya deklarasikan selama sisa hari-hari Desember 24, penyediaan supernatural terjadi bagi saudara. Engkau akan dikejutkan dengan hal di luar dugaan saudara. Bantu kaki katakan amin, 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 amin. Jadilah menurut imanmu. Amin. Kenapa saya mengangkat cerita-cerita yang so spektakuler? Saya mengangkat cerita-cerita besar itu. Besar ini, kalau Anda dapat segini aja udah dahsyat. Amin. Kalau saya cerita yang kecil, Anda dapat ke begini, tak terasa saudara kekasih. Yang berikut, kenapa saya pakai orang-orang besar? Kalau Muller dan Roosevelt Tuhan bisa pakai. Edu dan rombongan bisa pakai. To'o dan rombongan bisa pakai. Rambu dan Rumbu bisa Tuhan pakai. Amin. Penyediaan kebutuhan fisik dan rohani Tuhan bisa berikan. Tuhan menjaga kita dari ancaman langsung terhadap keselamatan kita. Bethlehem itu bukti nyata Tuhan gak pernah ngingkarin janjinya. Haleluya. Selama ada Bethlehem, janji Tuhan akan digenapi. Katakan bersama saya, selama ada Bethlehem, janji Tuhan tergenapi. Selama hidupmu Bethlehem, siap terima janji Allah. Ada perlindungan dari bahaya. Nah, umat Tuhan, Bethlehem mengingatkan kita bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya. Oke? Di mana ada Bethlehem, di situ ada penggenapan firman. Bisa ulangi kata-kata itu? Yes. Sekali lagi kuat. Di mana ada Bethlehem, di situ ada penggenapan janji Allah. Amen. Apa yang Tuhan janjikan akan dilakukan. Karena Bethlehem itu mengingatkan kita bahwa Tuhan berjanji dan Dia menepatinya. Jadi apa yang Tuhan janjikan akan dilakukan, tidak peduli betapa sulitnya rintangan yang mungkin tampak. Orang pengamat ekonom, pegiat ekonom dan banyak orang boleh bilang. Dan memang Alkitab juga bernubuat tentang kesukaran-kesukaran. Tapi kesukaran, tantangan, kesulitan tidak akan pernah menghapus janji Allah. Amin saudara. Tantangan, kesukaran, masa sukar sekalipun tidak akan membatalkan rencana Allah. Khususnya janji Allah. Amin. Karena itu saudara kita mesti menjadi manusia perjanjian. Haleluya. Katakan saya manusia perjanjian. Come on. You are the people of promises of God.
Haleluya. Kasih tahu di kanan, hei kamu orang perjanjian. Mengingatkan diri kita, mengingatkan dirimu bahwa kamu adalah orang-orang perjanjian. Jika kita mulai meragukan beberapa janji yang telah Dia buat untuk kita, ingatlah Bethlehem. Haleluya. Saat kamu ragu, ingatlah Bethlehem. Amen. Pada saat kamu goyang tentang anakmu, keluargamu, suamimu, pekerjaanmu, kesehatanmu, saudara katakan, oh ada Bethlehem dalam diri saya. Karena di mana ada Bethlehem, di situ janji digenapi. Haleluya. So, saya deklarasikan, Kupang menjadi kota Bethlehem, kediaman Allah yang hidup. Katakan. Amen. Nah, umat Tuhan, Bethlehem mengingatkan kita bahwa Tuhan mengenapi firman-Nya, karena Bethlehem adalah tempat yang istimewa. Kita lihat secara fisik, bagus tempatnya, dan waduh saya sangat suka sekali struktur bangunannya, gambar bangunannya, cat-catnya, waduh saya lihat tuh. Nah saya suka sekali saudara ya. Nah tempat yang sangat istimewa. Bethlehem itu tempat yang spesial banget, haleluya. Anda dan saya adalah tempat yang spesial, haleluya. Coba taruh tangan. Saya tempat spesial bangetnya Tuhan, haleluya. Pakai banget sedikit. Ulang saya lagi. Saya tempat yang spesial banget tuh bagi Tuhan. Nah gitu. Mesti pakai kata-kata yang gaul-gaul supaya itu mudah dimengerti saudara kakak ya. Kalau nanti saudara kakak sih. Saudara ngomong dengan anakmu bahasa Indonesia murid dia nggak ngerti saudara kakak sih. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih. Karena kamu spesial, maka Tuhan akan merawat kamu dengan cara yang spesial. Sungguh suatu kesemaan yang luar biasa untuk menjadi kota yang dipilih untuk putra Tuhan dilahirkan di situ. Dari semua kota di dunia, kenapa harus Bethlehem? Mengapa bukan Yerusalem? Itu adalah tempat kekuasaan agama. Namun Tuhan tidak sedang mengirim sebuah pesan keagamaan. Makanya bukan Yerusalem. Karena dunia tidak membutuhkan pesan di Yerusalem. Dunia membutuhkan harapan yang timbul dari Bethlehem. Mengapa bukan Roma? Roma adalah tempat kekuasaan, the center of politik, power and authority. Dari Roma Eropa dia berkuasa, dia menjajah sampai di Timur Tengah, sampai di Israel. Dia berkuasa, dia mengirimkan gubernurnya ke sana untuk memerintah. Kenapa bukan Roma sebagai pusat kekuasaan politik? Tuhan ingin semua orang tahu bahwa harapan dunia bukanlah politik. Haleluya. Bagaimana dengan Athena? Itu adalah pusat kekuasaan intelektual. Orang-orang pintar ada di sana. Profesor, doktor bercokol ada di sana. Mulai dari pinggir jalan sampai rumah-rumah besar, saudara berkenalan, dia selalu, I am profesor, doktor, PhD. Mereka pintar semuanya di sana. Mengapa bukan Athena? Karena dunia tidak membutuhkan ilmu. Dunia membutuhkan pengenalan akan Allah. Dunia tidak membutuhkan filsafat. Dunia membutuhkan juru selamat. Haleluya. Tuhan memberikan hak istimewa kepada kota kecil Bethlehem karena harapan dunia ada pada juru selamat. Saudara kau enggak sih? Ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, lewat saya dan saudara, orang lain diselamatkan. Lewat saya dan saudara, orang lain diselamatkan. Amen. Saya berdoa dan kakak adik semuanya, ipar-ipar saya bawa mereka semua terima Tuhan Yesus. Sampai di mertua saya yang saya kasih dan hormati, saya membaptis beliau di Singapura dengan pakai baju renang, saudara. Amin.
Adik-adik saya semuanya saya pimpin mereka terima Tuhan Yesus. Teman-teman saya banyak saya pimpin mereka terima Tuhan. Beberapa guru saya pimpin mereka terima Tuhan Yesus. Anda dan saya ketika diselamatkan, olehmu orang lain diselamatkan. Katakan, oleh saya orang lain diselamatkan. Pakai gerakan, oleh saya orang lain diselamatkan. 2, 3, oleh saya orang lain diselamatkan. Amen. Saya punya besan di Australia, tunggu waktu. Ini kali saya datang pasti. Kenapa? Karena tiap kali datang sana, who will say grace? Siapa mau doa berkat? Kan sudah semua kan? Sudah giliran saya. Sekarang tinggal maminya, papinya. Nah sekarang kali ini kita datang bulan Februari, who will say grace? Oke, Mama Tina will pray. Ya, oke. Nanti datang lagi besok malam, saya will pray. Bapak Son will pray. Dan terakhir saya bilang, let's go to Pastor Marga Church. Haleluya. Tunggu waktunya. Nah, jadi sudah lihat sedikit demi sedikit. Haleluya. Amen. Kita dibawa kepada keluarga-keluarganya. Kita masih pelajari. Oh, saya bilang Ruth, lain kali kalau kita datang ajak berdoa mau nggak? Pasti mereka mau deh. Oke, saya sudah siap. Jadi saudara lihat, dengar baik-baik. Olehmu keluargamu diselamatkan. Pertanyaan saya, tegakkah Anda waktu di sorga seperti Abraham dan kamu melihat yang susah di sana besanmu, mertuamu, iparmu? Saya yakin kita nggak bakalan setuju itu. Yang setuju katakan amen. Betul? Betul? Kita rindu supaya mereka diselamatkan. Saya ingat puluhan tahun yang lalu, kakak besar saya, kakak sulung saya mertuanya mau mati tidak mati, mau hidup tidak hidup. Dia pakai kuasa kegelapan. Banyak saudara kekasih. Ya. Kuasa macam-macam saudara kekasih. Mau mati tidak mau hidup, dia jangan datang dulu saudara kekasih. Saya datang, saya pimpin dia terima Tuhan Yesus lepas dan saya balik belakang. Dan sudah Soekarno, dia nama Soekarno saudara kekasih. Mungkin Roh Soekarno ada saya kurang tahu. Tapi dia Soekarno sudah pergi saudara kekasih. Nah saudaraku, saudara mesti bangga oleh, jadi saudara kehadiran saudara di mana? Termasuk di kantor saudara, yang percaya katakan amin. Dimanapun Anda, katakan dimanapun saya berada. Saya jadi Bethlehem di sana. Amin. Supaya orang boleh datang berjumpa dengan Yesus yang ada di dalam hidupmu. Karena disitulah tempat spesial. Bukan Athena, bukan Roma, bukan Yerusalem. Tapi Bethlehem hidup saya dan saudara. Haleluya. Nah umat Tuhan, Tuhan Yesus sedang datang dalam misi ke Bethlehem itu. Dan 33 tahun kemudian misi itu menuntunnya ke sebuah salib di luar tembok kota Yerusalem. Here I am to worship. Aku tidak pernah berpikir kalau dosaku ditanggung di sana. I never know. Saya tidak pernah tahu. Sudah lihat. Namun sebelum salib adalah tempat lahir bayi dan tempat lahir itu secara ilahi ditempatkan di kota Bethlehem. Sebelum bayi itu masuk di salib, dia mendapatkan tempat di Bethlehem. Saudara yang kasih, ini berita tentang pengampunan dosa dan kelepasan. Haleluya. Nah, komitmen itu dibutuhkan sebagai penduduk desa kecil atau kota kecil yang dilawat oleh Tuhan pada waktu itu Bethlehem. Mereka mengalami momen-momen ilahi datang dan pergi. Tetapi kali itu saudara kekasih, momen itu ditangkap. Maria dan Yusuf mereka ikut. Bagaimana tuntunan Tuhan untuk mereka menuju kepada tempat yang spesial itu. Jadi bahayanya adalah kita membiarkan momen itu berlalu dan tidak pernah tahu apa yang terjadi seperti pemilik penginapan di Bethlehem. Nah ini masalah. Gereja Tuhan, kita mesti waspada. Saya selalu berdoa, di menara doa, saya selalu, Tuhan, saya berdiskusi dengan Tuhan. Saya tidak sebutkan tahun-tahunnya, tapi Tuhan, tahun begini saya dengar, ahli begini bilang gini. Yang penting, kalau mau jadi apa, saya mau kasih tahu Tuhan saja. Saya dan keluarga besar saya, VLC, kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tidak mau terlewatkan. Kalau Tuhan mau buat sesuatu di NTT, di Kota Kupang, biarlah kami jangan dilewatkan. Haleluya.
Biar kita menjadi aser, haleluya, haleluya. Katakan, saya rindu menjadi aser lawatan Allah. Come on. Kalau Tuhan mau menjadi kota di Indonesia, biarlah kota Kupang salah satu tuan rumah lawatan Allah. Amin. Saudara, kita tidak membiarkan, saudaraku, penginapan itu penuh dengan orang-orang yang punya kepentingan. Mungkin lobby bisnis, lobby politik, lobby usaha, lobby untuk mendapatkan tempat-tempat hiburan atau presentasi bisnis dan sebagainya. Sehingga ketika datang di kampung itu, di small town Bethlehem itu, mereka akhirnya mendapatkan sebuah palungan, tempat di mana binatang ada di sana. Kisah ini bisa menjadi momentum Bethlehem bagi kita. Kita mesti berjaga-jaga. 10:24 sudah selesai, tinggal beberapa hari lagi. Sekarang kita 10:25, 10:34, hanya sisa 9 tahun. Berapa tahun saudara? 9 tahun. Kenapa kita pakai 9 tahun satu dekade? Karena waktu itu sangat cepat ya saudara. Saya tidak memakai itu sebagai sebuah bentuk mistik. Tapi saya memakai itu sebagai strategi mempersiapkan waktu. Haleluya. Jadi kalau kita lihat momentum ini, bisa jadi momentum di mana Kristus yang sama yang lahir bisa lahir kembali di dalam diri kita dengan membawa kegerakan demi kegerakan. Ya, di mana Tuhan bisa membawa kita. Itulah sebabnya saudara boleh sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk berbisnis, sibuk mengejar karir saudara. Yang kuliahlah setinggi-tingginya saudara yang kasih. Seperti Ibu Melce saudara. Orang lain sudah pensiun, beliau baru mulai kuliah saudara yang kasih. Ya, 62 tahun dosen bilang, wah ibu ini kenapa ibu baru kuliah dari sekarang? Tidak tempo dulu. Karena cara konsepnya berpikir lain. Ibu Messi mau meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Dan beliau bisa habis ini beta sambung lagi dokter. Mau profesor bocor silakan saja. Tapi intinya saudara yang kasih, saudara boleh belajar, saudara boleh kaya, saudara boleh berhasil, saudara boleh mencapai the best of your life. But remember, jangan pernah Anda ketinggalan lawatan Allah. Amen. Bilang di kanan kiri, kamu boleh apa saja, tapi jangan sampai ketinggalan rencana Allah. Tahu-tahu rapture, tahu-tahu terangkat, saya juga kurang tahu. Kita siap. Tahu-tahu terjadi di sana. Atau tahu-tahu Tuhan memanggil kita pulang, kita tidak pernah tahu. Itulah sebabnya saudara yang kasih, jangan pernah anggap enteng waktu. Dan saudara, saya mau kasih satu rahasia ini. Orang yang bisa menangkap lawatan Allah, kalau orang itu punya relasi dengan Allah. Ketika kita punya relasi dengan, lihat, ketika Yusuf berkata dalam hatinya, saya mau ambil Maria, saya tidak mau buang. Saudara lihat Tuhan boleh buka pelan-pelan. Ketika Maria berkata, let it be to me. John Lennon tulis itu lagu, let it be. Ambil dari inspirasi Maria. Let it be. Jadilah padaku. Dan saudara lihat, Tuhan membawa. Itulah sebabnya saudara yang kasih, jangan pernah saudara membiarkan hubunganmu renggang dengan Tuhan. Bangun relasi. Haleluya. Kenapa? Orang yang punya relasi pasti orang itu berdoa. Haleluya. Gak mungkin Anda berkata, saya punya relasi dengan I got close relationship with God. Oke. Jam doamu bagaimana? Ya itu kan lain. Oh no. Kita mesti punya relasi. Dan relasi ditandai dengan orang yang berdoa. Jadi saudara yang kasih, Galatia 4 ayat 19 akan memberikan kita kesimpulan seperti ini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita apa? Sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kalimat sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu merujuk pada proses pertumbuhan rohani dalam kehidupan seseorang. Hingga apa saudara? Karakter, sifat dan perilaku Kristus tercermin secara nyata di dalam diri mereka. Itu dilahirkan. Bethlehem juga menunjukkan bagaimana Allah menyertai manusia secara langsung melalui kelahiran Yesus Immanuel, Allah beserta kita. Jika kita menganggap Bethlehem sebagai tempat kelahiran Tuhan kita,
betapa lebih besar lagi keistimewaannya untuk dilahirkan di dalam kita. Bethlehem itu sebuah tempat kebesaran karena terlahir juru selamat. Tapi lebih besar lagi kalau Yesus terlahir dalam diri saya dan saudara. Dia menjadi bayi, tapi juga dia menjadi pemuda, orang yang dewasa. Membawa kehidupan rohani yang menjadi matang. Kalau Bethlehem aja tempat kelahiran Tuhan kita, betapa luar biasanya. Kalau bisa Yesus lahir di sana, maka lebih hebat lagi Yesus lahir dalam diri saya dan saudara. Nah, ketika sebagian besar dunia hari ini, kalau saudara melihat baik-baik apa yang sedang terjadi. Bahkan dunia belum pernah mendengar nama yang manis. Betapa besar keistimewaan kita untuk Kristus tinggal di dalam kita. Coba katakan, terima kasih Tuhan Engkau tinggal dalam saya. Come on. Saudara kekasih, ketika Kristus tinggal di dalam kita, Anda bisa melihat Dia mulai bekerja di dalam saya dan saudara. Dia bawa restorasi demi restorasi, membawa pemulihan demi pemulihan. Nah, dengan demikian saudara kekasih, kita mengambil beberapa kesimpulan. Bagaimana Bethlehem menjadi tempat sukacita, karena disitulah terlahir Juru Selamat. Amin. Kita juga melihat Bethlehem sebagai tempat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga melihat bahwa Bethlehem adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan yang tak terbiasa, tapi Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Bethlehem, di mana saya mengalami roti penyediaan Tuhan. Dan juga Bethlehem sebagai tempat di mana tempat kusuk saya bisa membangun relasi dengan Tuhan. Dengan demikian saudara yang kasih, Bethlehem menjadi tempat penyediaan terjadi bagi saya dan saudara. Dan yang percaya katakan, amen. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Amen, amen, amen. Kalau Yerusalem di Timur Tengah, dia tidak bisa berpindah-pindah tempat. Yerusalem rohani itu saya dan saudara. Kemanapun Anda pergi, bawalah hadirat Kristus dalam hidup saya dan saudara. Dia bukan seorang bayi, tapi dia raja penguasa dalam hidup saya dan saudara. Dia pemimpin engkau. Dia juru selamat kita. Izinkan dia bertumbuh menjadi dewasa dalam karakter kita. Dan nikmatilah janji-janji Tuhan. Jangan pernah izinkan kekecewaan, keraguan menghambat, memblok, mengkudeta, membajak, mengambil apa yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Amen. Kita tidak memilih Tuhan, Tuhan yang memilih saya dan saudara. Bethlehem tidak menawarkan diri untuk terlahir di sana juru selamat. Tapi Tuhan memilihnya melalui nabi-nabinya. Anda dan saya terlahir karena rencana Allah. Bersukacitalah dalam sukacita yang dari Tuhan. Exciting setiap hari, bergairah setiap hari. Amen. Jangan tunggu sukacita itu datang. Mulailah bersukacita. Amen. Karena sukacita tidak datang dari kekayaan, dari materi, dari uang, dari harta jabatan. Sukacita itu datang karena Raja sukacita lahir dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih pujian bagi dia. Come on. Dia juru selamat yang terlahir bagi saya dan saudara. Come on. Salam 2-3 katakan begini. Bersukacitalah karena Bethlehem dalam diri saudara. Amen. Rejoice all the time because Bethlehem in the inside of you. Haleluya. Bersukacitalah kita senantiasa karena Bethlehem ada di mana? Di dalam diri saya dan saudara. Amen. Hai Bethlehem, bersukacitalah. Sekali lagi respon. Hai Bethlehem, rejoice. Saudara katakan yes, amin. Hai Bethlehem, rejoice. Yes, amin. Oke.